Bogel. Seorang supir truk yang berhasil habisi 12 begal. Kala itu Bogel mengantarkan kiriman menggunakan truk kontainernya menuju Kalimantan. Dia dihadang di tengah hutan yang sepi, dan di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang laki-laki bertubuh tegap sedang menikmati secangkir kopi di depan rumah. Dengan sebatang rokok yang ada di tangannya, dan inilah Bogel. Bogel hidup bersama istrinya di sebuah rumah yang terbilang sederhana yang berada di pinggiran kota Malang. Setiap hari Bogel harus berangkat pagi sebelum azan subuh menuju gudang milik sebuah perusahaan untuk mengantar barang. Bogel dan istrinya Sumiati hidupnya terbilang sederhana. Mereka baru menikah 3 bulan yang lalu dan kini istrinya sedang hamil. Kebahagiaan Bogel membawanya untuk lebih semangat bekerja lebih giat lagi untuk menyambut kelahiran sang buah hati. Namun, keadaan berubah setelah Sumiati mengalami komplikasi pada kehamilannya. Bogel yang tak memiliki banyak uang untuk biaya perawatan istrinya, membuat Bogel memutar otak untuk mencari uang lebih banyak lagi. Dan, kali ini Bogel siap mengirim barang kemanapun dan kapanpun. Yang penting, Bogel bisa membiayai perawatan sang istri. Dan benar saja, Bogel mendapatkan tugas pengiriman barang menuju Kalimantan. Tugas seperti ini tidaklah mudah. Banyak resiko yang mengancam si Bogel. Tapi, bagaimanapun itu, Bogel tetap akan melaksanakan karena ini memang sudah tugasnya si Bogel, dan demi perawatan istrinya. Bogel sadar bahwa perjalanannya harus menempuh jarak yang memakan waktu dan melewati jalur hutan yang sangat berbahaya akan tindakan kriminal dan kejahatan. Seperti, begal, perampokan atau penodongan. Dengan berat hati dan penuh tekad, akhirnya Bogel meninggalkan rumahnya dan berangkat ke Kalimantan. Bogel berjanji akan kembali membawa uang yang banyak untuk menyelamatkan istri dan juga bayinya. Sementara sang istri dititipkan ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, setelah beberapa hari perjalanan si Bogel, kini si Bogel telah sampai di sebuah jalan yang dikenal sebagai sarangnya begal. Dengan hati yang berdegup kencang, Bogel memandang kegelapan malam yang menyelimuti jalur hutan Kalimantan. Langit malam yang begitu gelap, hanya diterangi dengan remang-remang cahaya bulan, menembus remang-remang di antara rimbunya hutan. Truk tua yang dikendarai Bogel merayap melambat, di jalur yang berliku menuju ke ujung jalan yang sangat sepi dan sepi. Tiba-tiba ada bayangan yang menyambar di tengah malam. Sekelompok bayangan yang muncul dari balik semak-semak. Bogel memegang erat setirnya saat menyadari bahwa Bogel telah dikepung. Jantung Bogel semakin berdegup kencang ketika Bogel menyaksikan sekelompok bayangan hitam menghadang di tengah jalan yang begitu gelap. Mereka membawa senjata tajam dengan wajah yang bengis dan berniat jahat. Saat itu Bogel bergumam dengan dirinya sendiri untuk menghadapi ancaman yang datang secara tiba-tiba. Lalu Bogel menghentikan truknya dan keluar dengan sangat hati-hati dan merasakan nafasnya yang tersangkut di tenggorokannya. Kemudian sekelompok pembegal langsung menghampiri dan mengepungnya, dan meminta uang serta barang berharga lainnya, serta mengancam dengan suara yang lantang. Bogel yang saat itu nampak cemas, dia tetap berusaha mempertahankan dirinya untuk tetap tenang. "Saya hanya seorang sopir truk dan tak punya apa-apa. Kalian mau apa? Tolong biarkan saya pergi," teraknya dengan suara yang rendah. Namun, para pembegal itu semakin mendekat dan mengancam dengan menodongkan senjata mereka. Seketika itu, Bogel tidak memiliki pilihan lain, selain menghadapi bahaya ini. Di suasana yang sangat tegang ini, Bogel mencari cara untuk keluar. Dengan wajah-wajah bengis, para begal itu berusaha memperburuk keadaan. Membuat Bogel terpojok dan dipenuhi dengan perasaan gelisah. Akan tetapi, dengan tekad, Bogel tetap berusaha melindungi uangnya untuk biaya perawatan istri tercintanya. Dengan langkah yang berani, akhirnya Bogel memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Dia harus melawan, bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Dengan nafas yang berat, Bogel harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Bogel berusaha keas untuk menenangkan situasi yang tegang itu dan dia mencoba meredakan kemarahan para begal itu, dan berbicara dengan penuh empati tentang keadaannya yang sulit. Namun, sambutan dingin dan kejamnya para begal itu, menyadarkan Bogel bahwa kata-katanya tidak berguna. "Aku tidak peduli dengan ceritamu.
teriak salah satu begal dengan kasar. Dengan senjata tajam yang mengancam di permukaan Bogel. Kami hanya ingin uang dan barang-barang berhargamu. Sekarang berikan kepada kami, atau kau akan menyesalinya. Dalam keputusasaan tersebut, Bogel tidak memiliki jalan lain selain melawan. Dia harus melawan untuk melindungi dirinya sendiri dan uang juga barang-barang berharganya. Pikiran berkecamuk dengan bayangan istrinya yang sedang berjuang melawan penyakitnya di rumah. Dia tidak bisa mengambil resiko kehilang segalanya. Dengan hati yang berat, akhirnya Bogel memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mulai meraih benda-benda yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan para begal. Bogel bergumam dengan suara yang lirih dengan dirinya sendiri, dan mengumpulkan keberaniannya. Bogel melangkah maju, dan siap untuk mengambil resiko dari konsekuensi dari keputusannya. Mata para begal mulai berkobar-kobar dengan niat jahatnya. Saat mereka melihat Bogel tengah bersiap untuk melawan. Pertarungan yang akan dihadapinya, adalah pertarungan antara hidup dan mati. Di mana orang yang kuat dan berani, dia yang akan bertahan. Dalam kegelapan malam, pertarungan sengit antara Bogel dan para pembegal itu mulai terpecahkan. Setiap langkah, setiap gerakan, diiringi oleh gemuruhnya angin, dan suara alam yang menakutkan. Seolah-olah alam juga merasakan ketegangan yang sedang melanda. Bogel menggunakan kecerdikannya dan kekuatannya untuk bertahan dan melawan para begal yang melampiaskan kemarahannya. Dengan cekatan, Bogel menghindari dari sayatan yang mematikan dari para pembegal itu. Seraya merencanakan strategi untuk mengumpuli musuh-musuhnya. Pohon-pohon besar menjadi saksi bisu, Bogel yang menggunakan apapun yang ada di sekitarnya sebagai senjata improvisasi. Dengan sebatang kayu besar, menjadi tongkat andalannya. Setiap serangan, diiringi angin yang menerpa wajah para pembegal itu. Dan menciptakan suasana yang makin menegangkan. Dia harus bertarung tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga tercintanya, yang menunggu di rumah dengan harapan dan doa. Namun, para pembegal tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus menyerang Bogel dengan begitu kejam dan mencoba mengalahkan Bogel dengan berbagai cara. Akan tetapi, Bogel bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia adalah seorang pejuang yang tangguh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia terus melawan dan menolak untuk menyerah. Darah mengalir di tanah hutan dan menyatu dengan tanah basah dan dedaunan kering. Suara benturan logam dan amarah memenuhi malam yang sunyi menciptakan simfoni kekerasan yang mengerikan. Di dalam pertarungan, Bogel terus maju dan melawan dengan berapi-api. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Kemenangan adalah satu-satunya hal yang harus diraih. Demi melindungi orang-orang yang dicintainya, dari bahaya yang mengancam. Dan dengan tiada henti, dia melanjutkan perjuangannya dengan harapan dan tekad yang membara dalam hatinya. Di dalam pertarungan yang sengit, Bogel hampir terjatuh. Setiap serangan begal-begal itu, semakin memperburuk keadaannya, sehingga membuatnya terus mundur ke belakang. Tangan Bogel mulai sedikit gemetar, nafasnya terengah-engah. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa keraguan. Apakah dia akan mampu untuk melawan puluhan begal sekaligus? Dalam kegelap yang menyelimuti hutan, Bogel merenungkan setiap pilihannya. Dia tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, itu artinya dia kalah dan bahkan kematian bagi dirinya dan keluarganya. Tetapi apakah dia mempunyai kekuatan untuk melanjutkan pertarungan ini? Saat itu, seperti sebuah kilatan cahaya membelah langit yang menerangi wajah Bogel yang penuh dengan keraguan. Dia mengingat janjinya pada istri dan bayinya yang belum lahir. Dia mengingat betapa mereka membutuhkannya. Betapa pentingnya, baginya untuk memberi perlindungan dan keamanan buat keluarganya. Dengan tiba-tiba, semangat Gobang menyala kembali. Dia mengangkat kayu dengan mantap, dan memandang langsung ke mata para begal yang mengelilinginya. Aku tidak akan menyerah. Serunya, dengan tekad dan keberanian. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Saya akan terus bertarung sampai titik penghabisan untuk melindungiku dan keluargaku. Dengan langkah yang tegap, Bogel melompat ke pertarungan dengan suara benturan dan teriakan perlawanan. Meskipun tubuhnya lelah, semangatnya tak tergoyahkan. Dia bertarung dengan keberanian yang tak terpadai, menolak untuk menyerah pada rintangan dan tantangan yang menghadang.
Pada setiap serangan yang setiap pukulan Bogel terus maju dengan hati yang penuh amarah, yang membara. Dia tahu, bahwa meskipun jalan menuju kemenangan penuh dengan kesulitan, dia harus melangkah maju. Karena di balik awan gelap, ada cahaya kemenangan yang terus bersinar, menunggu disentuh oleh mereka yang tidak pernah menyerah. Dia terus mengingat janji pada istri dan anaknya yang belum lahir. Dan tekadnya menjadi lebih membara dari sebelumnya. Dengan satu gerakan yang mendadak, Bogel melancarkan serangan terakhirnya. Dia bergerak dengan cepat dan presisi, menyerang titik lemah para begal. Dengan kekuatan penuh, Bogel berhasil melemahkan satu persatu para begal. Dengan serangan yang membara, satu persatu begal berjatuhan dan tersungkur oleh kekuatan Bogel yang mengagumkan. Dan akhirnya, hanya Bogel yang masih berdiri tegak di antara puluhan para pembegal. Nafasnya yang berat dan tubuhnya yang lelah, tetapi hatinya penuh dengan kemenangan. Dia berhasil mengalahkan para begal itu dan menyelamatkan uang yang begitu berharga baginya. Dengan langkah-langkah yang gemetar, dia kembali mengumpulkan uangnya dan menyembunyikan uangnya ke dalam truknya. Dengan perasaan lega dan penuh kepuasan, Bogel melangkah pergi dari pertempuran. Dan meninggalkan para begal yang sudah terkapar. Dia tahu, bahwa perjuangannya belum berakhir. Tetapi setidaknya, kali ini Bogel telah menang. Dan dengan hati yang penuh harapan, dia kembali ke rumah menemui keluarganya yang sudah menunggunya dengan harap dan doa. Dengan hati yang masih berdebar-debar, dari pertempuran yang baru saja dilaluinya, Bogel melanjutkan perjalanannya melalui hutan yang gelap. Meskipun hatinya penuh keberanian dan tekad yang baru saja dia temukan, dia tetap puas pada bayangan yang melintas di antara pepohonan. Dia terus melaju dengan hati-hati dan penuh teliti menuju kemenangan yang suci. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Bogel tiba di rumahnya. Dia melihat lampu yang bersinar di jendela rumahnya yang menyambut pulang dengan hangat. Dengan hati yang berdebar-debar, Bogel melangkah masuk dan disambut dengan pelukan istri tercintanya dengan cemas. Dengan tangisan kebahagiaan, istrinya memeluk Bogel dengan sangat lega karena Bogel telah kembali dengan selamat.